Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan mereview sebuah table saw yang menurut saya sangat spesial. Spesialnya karena memang mempunyai model dan build quality yang seperti ini. Anda bisa lihat ya. Sangat rapi, solid. Nanti kita akan lihat semuanya. Dan mungkin untuk kandungan logamnya di atas 80%. Base plate logam, untuk rangkanya logam, kemudian covernya juga logam. Untuk struktur dari pergerakan kemiringan mata pisau ke kiri, ke kanan, atas, bawah, itu juga konstruksinya menggunakan logam. Produk ini dijual dengan harga di 4,9 juta. Nanti untuk link pembeliannya saya sudah siapkan di kolom deskripsi. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari sebuah table saw produk dari Ronix ini. Untuk packagingnya seperti ini, Dust Collection Table Saw. Jadi modelnya memang cantik sekali guys ya. Tidak hanya cantik tapi juga kokoh. Kemudian untuk tipenya 5601. Dalam paketnya ini kita sudah mendapatkan dust bag. Ini saya baru pertama kalinya ada sebuah table saw mempunyai dust bag seperti ini. Karena biasanya hanya dihubungkan dengan selang untuk menuju ke dust collector ataupun vacuum cleaner. Buku petunjuk, kemudian kita mendapat dua fans untuk meter cut. Ada adapter untuk ring arbor ya, juga dilengkapi dengan dua buah kunci. Ini juga tebal untuk kuncinya guys. Juga dilengkapi dengan dua buah raving knife. Jadi raving knife pada table saw Ronix ini dilengkapi dengan dua model. Ini untuk yang misalnya Anda males menggunakan cover blade bagian atas, bisa kita ganti dengan raving knife semacam ini. Juga kita mendapatkan push stick ya. Dan seperti biasa yang namanya table saw pasti kita mendapatkan untuk fans meter cut ya. Seperti ini, meter gauge, meter cut. Untuk meter cutnya ini juga sangat solid. Untuk derajat kemiringan ini memang terbuat dari plastik ya, tapi untuk ukuran dari slotnya ini panjang, luar biasa. Kemudian kita juga mendapatkan fans yang sangat solid seperti ini, terbuat dari aluminium untuk di bagian sisi sampingnya. Dan untuk pangkalnya ini juga terbuat dari logam. Untuk tuas terbuat dari plastik, tapi ini juga bertekstur jadi nyaman. Kita bisa pasangkan di sini. Ya. Kemudian untuk meter cutnya kita pasangkan di slot. Boleh di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Ini juga pertama kalinya saya mereview sebuah table saw. Untuk fans dari meter gauge-nya kita dilengkapi dengan dua buah. Ada yang pendek, juga ada yang panjang. Jadi sangat lengkap ya. Untuk spek dari produknya, untuk tipenya 5601, powernya 2000 watt, voltase 220 volt, frekuensi 50 Hz, kemudian untuk RPM-nya di 5000 RPM ya. Untuk ukuran blade di 216 mili, jadi ini ukuran blade-nya di 8 in. Untuk as arbornya di 30 mili, tapi tenang aja karena ini dilengkapi juga dengan adapter. Bisa untuk pemotongan 90 derajat dan 45 derajat, dan beratnya di 19,5 kg. Untuk penampakan bagian depannya seperti ini, ganteng banget guys ya. Untuk tabletopnya guys ya, sangat rapi, solid. Juga dilengkapi dengan extension base yang kita bisa panjangkan sehingga untuk pemotongan bisa lebih maksimal lagi. Untuk belah multiplex, belah papan ya, sangat rapi ya. Kemudian untuk base-nya ini juga sangat flat ya. Ini di bagian depan rapet. Kemudian yang belakang juga rapet. Kiri mantap. Mantap. Luar biasa. Ini sempurna untuk tabletopnya. Materialnya ini terbuat dari seperti alloy gitu ya, aluminium core, dan ini sangat rapi. Untuk slotnya ini juga rapi ya. Ini ada berbagai macam pengaturan. Untuk sisi kiri, baut kiri ini untuk pengaturan kalibrasi posisi di 0 derajat. Kemudian pengaturan di sebelah kanan ini adalah untuk kemiringan mata pisau kalibrasi di 45 derajat. Jadi pengaturannya di bagian atas, tidak di bagian depan seperti halnya table saw kompetitor lainnya. Di bagian atas dilengkapi dengan saluran dust collector. Kemudian semuanya serba dedicated ya. Artinya berdiri sendiri untuk naik turunnya ya. Ini untuk yang cover bed kiri, kanan, kemudian ada juga yang di bagian belakang. Belakang kiri juga ada di belakang kanan.
sehingga cover blade ini tidak membuat kita jadi ribet. Nanti kita akan coba ya sepraktis apa cover blade yang model seperti ini. Kalau memang Anda tidak betah dengan fitur safety yang semacam ini, kita juga bisa lepas ya, karena ini juga quick release tanpa ada sekrup-sekrup. Kita cukup membukanya seperti ini, ada tuasnya, dan kita bisa langsung angkat. Kemudian ini juga bisa langsung kita lepas, dan seperti tadi pada saat unboxing kita juga bisa langsung mengganti ya. Mungkin Anda menganggap bahwa riving knife ini terlalu besar, kita bisa menggantinya dengan ukuran yang lebih kecil sehingga lebih kelihatan mantap lagi. Kalau memang Anda males untuk menggunakan fitur safety di bagian atas, cover blade atas. Ini mikanya juga mantap nih ya, bening. Kemudian untuk memasangnya juga cukup mudah ya. Kita cukup seperti ini. Langsung terkunci. Dan gerakan fans ini juga sangat smooth guys ya. Lalu menguncinya kita tinggal seperti ini. Mantap. Meter gauge-nya juga sudah dilengkapi dengan dua macam fans. Ini saya pasang yang kecil dulu untuk ukuran slotnya panjang sehingga lebih presisi lagi untuk pemotongan meter. Gerakannya juga sangat smooth. Table saw ini juga sudah dilengkapi dengan penyimpanan untuk meter gauge seperti ini. Nah, seperti tadi ya, misalnya Anda nggak betah dengan penggunaan dari cover blade bagian atas, juga Anda bisa menyimpannya di bagian bawah. Ini sudah ada dudukannya, dan kita cukup seperti ini aja. Dan ini sudah terkunci. Jadi table saw ini menurut saya sangat rapi, semua sudah dipikirkan ya untuk penyimpanan meter gauge, parallel guide, kemudian cover blade bagian atas. Ini baru ya, saya sebagai reviewer di Power Tool, baru saya melihat fitur-fitur yang semacam ini. Untuk melepasnya juga mudah, tinggal seperti ini. Dan kita bisa pasangkan kembali ke bagian atas. Tidak hanya solid untuk bagian tabletopnya, ya, tetapi untuk bagian dari cutting plate-nya ini juga terbuat dari logam. Untuk melepasnya kita tidak perlu lagi menggunakan obeng ya, biasanya 4 titik, kita cukup seperti ini, dorong ke belakang dan tarik. Ini terbuat dari logam guys, tebal ya. Jadi nggak melewat-melewat, memasangnya juga mudah, cukup seperti ini, kemudian tekan, terkunci. Kemudian untuk mengganti riving knife-nya juga mudah, ya. Ini di sini ada cover lagi, kita bisa lepas. Ya, ini terbuat dari plastik covernya. Ada sebuah knob ya untuk membuka ini. Seperti ini. Kita bisa pasang kembali untuk riving knife yang berukuran lebih kecil. Karena ini serba quick release ya, sehingga pada saat kita untuk merubah custom-customnya ini, aksesorisnya juga sangat cepat ya. Nggak perlu peralatan khusus, semuanya sudah dipikirkan. Ini jika Anda males ya menggunakan cover blade di bagian atas, bisa Anda ganti dengan model yang kecil seperti ini. Kita akan lanjutkan untuk ke bagian depan. Video ini akan panjang karena memang fitur dari table saw ini luar biasa. Untuk switch-nya udah magnetic switch, dilengkapi dengan cover ya, sehingga pada saat kita akan meng-off-kan cukup tonjok seperti ini langsung off. Untuk tuas ininya juga guys ya, sangat solid. Ini rangkanya terbuat dari pipa besi, kemudian yang berwarna hijau ini terbuat dari plat, kemudian plat untuk samping kanan juga terbuat dari plat. Untuk merubah posisi mata pisau dari 0 derajat ke 45 derajat, kita cukup mengendorkan ini yang berwarna merah ya, dan kita bisa putar. Ini sangat smooth sekali. Kita pentokkan karena ini sudah saya kalibrasi, dan kita bisa kencangkan ya, mata pisaunya udah miring. Kemudian untuk kembali lagi kita kendorkan dan kita bisa putar. Kemudian yang tuas yang panjang ini untuk naik turunnya mata pisau. Ya, untuk ini juga gerakannya sangat smooth. Kita naikkan kembali seperti ini. Enak sekali guys ya. Kita akan coba ya. Untuk mata pisaunya ini sangat presisi, tidak ada gap, bawah rapat, kemudian di mata pisau juga rapat. Dan kita akan coba untuk miringkan ke 45 derajat. Sangat presisi. Di bagian bawah ini adalah rapat,
Kemudian yang ke mata pisau ini juga rapat sekali. Seperti ini cara kerja dari pengaturan kalibrasinya. Ini mentok di sini ya. Ini mentoknya ke bagian sebelah kiri atas. Ya, di sini ya Anda bisa lihat. Sehingga itu tadi untuk kalibrasinya juga mudah, ya, cepat dan menghasilkan pemotongan yang presisi. Kemudian kita bisa kunci. Jadi seperti ini untuk mesinnya. Untuk pengaturan naik turun mata pisau, drat ini adalah as drat logam. Ya. Anda bisa lihat. Jadi bukan menggunakan gear plastik, ya, tapi menggunakan logam untuk naik turun mata pisau. Untuk engsel-engselnya juga terbuat semuanya dari logam, ya, dari logam semuanya. Itu menempel di tabletop untuk dudukannya. Ini pergerakan untuk bevel cut ya. Ini pun juga konstruksinya semuanya terbuat dari besi ya, aluminium ini semuanya. Untuk engsel-engselnya ini terbuat dari besi. Yang plastik hanya cover-cover saja, misalnya cover dari mata pisau. Kemudian tuas ya. Hanya tuas ya, tuas naik turun yang di bagian depan. Semuanya terbuat dari logam. Untuk ketebalan maksimal pemotongan, karena ini mata pisaunya hanya di 8 in, jadi hanya di 6,2 cm. 102 dB dan ternyata table saw ini ada fitur brake-nya walaupun nggak seketika. Angkatan pertama di 1600, kemudian setelah running pemakaian wattnya di 900 watt. Jadi minimal rumah-rumah di 2200 watt. RPM di 4780. Untuk panjangnya ini di 60 base-nya, kemudian lebarnya di 46 cm. Tetapi kita bisa extend ya, sehingga menjadi untuk totalnya di 80 cm. Untuk lebar maksimal pemotongan dengan fans bawaan ya, base bawaan di 50 cm atau setengah meter. Kemudian kita akan langsung coba ya untuk menguji. Saya menggunakan kayu meranti ketebalan hampir 6 cm. Ini untuk cross cut dulu. Ini hujan lebat guys ya, hujan lebat. Kemudian atap dari workshop saya itu seng sehingga berisik banget, jadi saya mute. Nanti di pengujian terakhir hujan sudah reda, kita nanti buka lagi untuk suaranya. Ya, sangat mantap untuk pemotongan cross cut balok ketebalan 6 cm. Jadi ini adalah ketebalan maksimal untuk cross cut ya, karena ukuran blade yang hanya di 8 in. Hasil potongnya sangat rapi. Untuk tingkat kepresisiannya sangat presisi ya, atas rapat, samping rapat. Kemudian saya akan coba untuk pemotongan rib cut balok kayu meranti juga ketebalan 6 cm sama. Saya akan ratakan sisi kiri dan sisi kanannya. Sangat stabil untuk table saw produk Ronix ini. Seperti itu hasilnya. Untuk mata pisaunya juga cukup tajam. Kita akan coba untuk sisi satunya. Untuk dashback-nya ya, sangat efisien. Sangat rapi dan presisi. Dan saya akan coba untuk blockboard ketebalan 18 mili. Ringan guys ya, kalau hanya pemotongan untuk blockboard atau multiplex. Dan menurut saya penggunaan dari cover blade bagian atas itu pun menurut saya sih nggak ribet ya. Malahan ini fitur safety
untuk menghindari kickback, karena seperti Anda bisa lihat posisi pemotongan, hasil pemotongan terjepit oleh cover blade-nya. Presisi depan 5,5 cm, kemudian yang belakang juga ini 5,5 cm. Mantap. Saya akan coba untuk pengujian pemotongan bevel cut 45 derajat. Ini untuk kayu jati Belanda ya. Sangat mudah, untuk meter gauge-nya lancar ya, presisi. Ini hujan gak reda-reda guys. Hujan lebat menjelang berbuka puasa. Ya, ini untuk hasilnya pemotongan bevel cut ya, sangat presisi di 45 derajat. Semua pemotongannya presisi. Dan alhamdulillah untuk hujannya udah reda, kita akan lanjutkan pengujian untuk pembelahan multiplex. Oke guys, sekarang saya akan membelah multiplex ya dengan ketebalan 12 mili, lebar 30 cm. Dan Anda bisa lihat ya, untuk debu yang keluar ke arah kita itu hanya seperti ini saya. Ini baju saya seperti ini. Ya, sedikit ya. Jadi ternyata untuk selang dust collector bagian atas maupun yang belakang ini lumayan banyak ya yang masuk ke dust bag ya, dust bagnya ini. Nanti kita akan lihat kira-kira sebanyak apa untuk pengujian seperti tadi. Ini di bagian bawah juga bersih guys ya, tidak ada sisa penggergajian. Dan ternyata ini mungkin 98% atau 95% masuk ke dust bag ini. Banyak guys. Banyak loh yang masuk ke sini. Kemungkinan di atas 95% ini. Hanya seperti ini kotoran-kotoran yang ada. Ya. Jadi sepertinya untuk Ronick Table Saw ini dilengkapi dengan semacam blower. Mirip dengan misalnya Thicknesser produk DeWalt ya, planer duduk. Itu juga udah nggak perlu vacuum cleaner, kita cukup langsung sambungkan ke kantong seperti ini juga sudah mencukupi. Mantap. Ini pertama kalinya saya mereview table saw dengan sistem manajemen dust collector yang sangat baik. Tadi kita hanya membelah multiplex 30 cm. Misalnya kita akan membelah yang lebih lebar, ini pun bisa dicopot dengan sangat mudah. Ya. Seperti ini. Jadi kita nggak usah lagi menggunakan dust collector bagian atas. Dan ini bisa untuk rip cut ya, membelah yang lebih lebar. Maksimal sampai dengan di 50 cm. Good job Ronick. Kemudian ini tadi hasil pemotongan ya, repetitive cut ya, pemotongan berulang 2 kali, ukuran 90 kali 30. Untuk lebarnya sama, repetitive cut potongan berulang lebar 30 cm. Oke guys, tadi kita sudah sama-sama saksikan review dan pengujian Ronick Table Saw 5601. Feel-nya mantap, pemotongannya presisi, kemudian build quality-nya Anda bisa lihat sendiri, pengaturan kalibrasinya juga mudah dari sisi atas, sehingga untuk mendapatkan penyetelan kalibrasi itu sangat mudah dibandingkan dengan penyetelan kalibrasi di sisi depan.
seperti halnya table saw konvensional lainnya. Kemudian ya materialnya seperti ini ya, semua serba logam. Untuk fansnya juga terbuat dari logam ya, untuk relnya ini, jadi sangat solid. Ada extension base yang kita bisa lebarkan. Untuk meter gauge-nya juga sangat mantap dengan batang slot yang menurut saya ini lebar ya, panjang ya. Jadi untuk pemotongannya juga bisa lebih presisi lagi. Knob-knob pada bagian depan untuk naik turun maupun kemiringan mata pisau juga sangat firm ya, sangat solid, nggak oblak-oblak guys ya, sangat kokoh. Sehingga menurut saya dengan harga di 4,9 juta ini, menurut saya sudah sesuai dengan harganya. Malahan menurut saya untuk build quality yang semacam ini, hasil pemotongan yang sepresisi ini, sudah kita bisa sandingkan dengan table saw kelas premium di atasnya. Karena setahu saya untuk Ronix ini kelasnya medium, tapi untuk teknologi potong ya, mesin-mesin potong, table saw, kemudian meter saw kok solid ya. Menurut saya udah mendekati kelas premium. Jangan lupa Anda pantau terus Ronic Tools Indonesia ya, officialnya di Tokopedia, karena sedang ada promo-promo menyambut bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.